Sobat Intimedia, kembali lagi bersama saya Swastika. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kedaulatan data di era ekonomi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kedaulatan data semakin sering dibahas, terutama ketika semakin banyak layanan digital yang digunakan masyarakat Indonesia dan semakin besar volume data yang dihasilkan. Pertanyaannya, dalam konteks perkembangan ekonomi digital saat ini, seberapa penting isu kedaulatan data bagi Indonesia? Iya, jadi memang saat ini kalau kita lihat aspek kedaulatan data menjadi sangat penting karena banyak sekali aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah beralih ke digital. Aspek kesehatan, pendidikan, keuangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat akhirnya kedaulatan data ini sama pentingnya dengan kedaulatan negara karena di sana ada kesehatan, ada pendidikan, ada keuangan, ada pertahanan mungkin ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia sendiri memang sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2024 ya. Tapi kalau kita lihat ada pasal 58 itu menyatakan ada spesifik institusi yang memang bertugas memonitor dan juga memanage aspek perlindungan data pribadi ini. Tapi sampai sekarang belum ada si institusi itu. Jadi artinya Indonesia ini masih menjadi negara dengan tujuan serangan dari para cyber attackers lah gitu ya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di ID Pro juga secara historical kita pernah menyampaikan bahwa dulu pemerintah melakukan relaksasi terhadap PP 82 2012, di mana di pasal 17 ayat 2-nya itu disampaikan harusnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan digital itu memiliki DC dan DRC di Indonesia. Itu spesifik di pasal 17 ayat 2-nya. Tapi kemudian direlaksasi oleh PP 71 2019, di mana pemerintah mengklasifikasikan data menjadi dua, data privat dan data publik. Nah, data publik tetap dimanage oleh pemerintah, tapi data privat masih diperbolehkan di mana saja gitu ya. Sehingga banyak data privat kita itu sebenarnya disimpan tidak di Indonesia. Nah, kalau ke depan dengan konteks yang lebih serius terhadap dampak serangan AI terhadap Indonesia dengan dukungan AI teknologi dipergunakan untuk cyber attacks, kita lihat ini jadi semakin penting gitu. Artinya butuh penguatan di sisi regulasi untuk memastikan aspek perlindungan data pribadi ini bisa dijaga dengan lebih baik ya. Karena kasus kebocoran data, kasus ya istilahnya cyber attacks ini terjadi masif sekali dari 2019, dari kejadian waktu terjadi relaksasi itu sampai 2026 ini. Jadi jutaan attacks terjadi on a weekly basis ke Indonesia. Bagaimana Bapak melihat efektivitas regulasi yang ada saat ini dalam mendukung perlindungan data sekaligus pertumbuhan industri? Iya, kalau kami lihat di ID Pro sebenarnya ini belum ada effectiveness-nya karena belum ada efek jerahnya. Jadi banyak sekali perusahaan yang melakukan kecerobohan dengan istilahnya ada kebocoran data yang terjadi di institusinya, tapi kita tidak pernah melihat adanya satupun tindakan ataupun law enforcement gitu ya, penindakan hukum yang clear terhadap perusahaan-perusahaan itu. Jadi kalau kita lihat di UU PDP itu sebenarnya ini mungkin mereplikasi 80% dari undang-undang perlindungan data pribadi Eropa, namanya GDPR, General Data Protection Regulation, yang mengenakan sanksi yang sangat berat gitu sampai ke aspek ekonomi, ada aspek komersial. Jadi perusahaan itu akan didenda berapa kali lipat dari pendapatan globalnya gitu sebuah company itu. Nah, ini yang kalau saya lihat di Indonesia belum ada satupun tindakan yang boleh dibilang berat terjadi gitu ya untuk institusi yang istilahnya secara tidak hati-hati membocorkan data kita, sehingga kejadian kebocoran data ini terus terjadi gitu sampai sekarang. Bagaimana Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan untuk menarik investasi global? Ya, memang akan ada selalu race antara inovasi dan regulasi gitu ya. Yang jelas kalau saya lihat dengan adanya inovasi yang sangat cepat, tentunya dibutuhkan strategi untuk pembentukan kebijakan mungkin juga yang harus terakselerasi. Kalau kita lihat untuk bisa keluarnya Perpres, keluarnya Permen ataupun undang-undang, ini masih dengan framework ataupun mindset berpikir yang lama ya. Jadi kalau kita lihat memang butuh balancing point antara bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan data dengan aspek mendatangkan investor asing ke Indonesia gitu ya. Jadi memang butuh banyak kajian sih, melibatkan stakeholders dari beberapa industri yang berbeda untuk bisa sama-sama mencari solusi terhadap hal ini. Terus terang ini masih menjadi
masih menjadi challenges besar juga di industri data center ya. Apa risiko terbesar yang dapat dihadapi Indonesia apabila isu kedaulatan data tidak menjadi perhatian utama dalam pembangunan digital nasional? Ya, salah satunya mungkin kalau kita lihat di apa yang terjadi di Middle East ya, dengan bocornya data. Bahkan kalau kita lihat secara strategis, Mossad melakukan serangan terhadap reaktor nuklir Iran sehingga menyebabkan reaktor mereka shutdown. Itu dampaknya luar biasa terhadap energi gitu ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari IoT devices, cloud computing, cognitive computing ini, kalau kita tidak lindungi aspek kedaulatan datanya, aspek cyber security-nya, dampaknya akan sangat besar karena bisa membuat negara kita ini jatuh ke dalam ke dalam hal yang tidak baik gitu, kebencanaan lah gitu ya, disaster. Oke baik, tadi kita telah membahas mengenai kedaulatan data di era ekonomi digital. Di episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai menuju Indonesia Digital Powerhouse 2035. Jadi nantikan episode berikutnya.